Bismillahirrahmanirrahim. Jadi SMP kelas 7 Sekolah Adab Insan Mulia akan menargetkan murid-murid SMP itu dia selesai menganalisis 40 rubuk. Dan kalau dia menuntut ilmu di sekolah adab sampai 6 tahun selesai SMA, maka insya Allah selesailah total 240 rubuk itu dianalisis. Karena itu maddah itu penting. Sebuah sekolah itu dia bisa berdiri berawal dari konten maddah. Dan konten itu akan lebih bermutu, akan lebih berkualitas kalau dia ditulis langsung oleh muadib-muadibah yang mengampunya. Nah, karena itu setiap guru di sekolah adab hendaknya berusaha untuk menulis. Karena kita juga punya proyek nanti di SMP kelas 7, murid akan menulis hasil analisis mereka pada 40 rubuk Al-Quran. Dengan demikian, kita akan bantu mereka dengan proses menulis itu. Dan setiap guru hari ini, sejak bulan April, meskipun kita ngajarnya masih bulan Juli ya, sejak bulan April, sekarang bulan Mei, antuna semuanya sudah belajar menulis proses itu. Supaya apa? Supaya nanti para muadib-muadibah tidak menjadi pengajar, tapi menjadi pendidik. Dan pendidik itu hanya membagi kenikmatan proses menulis, kenikmatan proses membaca, kenikmatan proses literasi kepada murid. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana cara kita bisa menghadirkan maddah yang berkualitas di tengah waktu yang sangat terbatas, gitu kan? Nah, kita punya 40 rubuk yang akan kita kaji, dan kemudian dia harus kita hadirkan dan siap dihadirkan sebelum mulai pembelajaran. Maka yang harus kita lakukan saat ini adalah kita membuat satu buku, dan buku itu diawali dengan outline. Dan untuk membuat outline dalam waktu yang terbatas, tentu setiap manusia akan memiliki kesulitan. Nah, di era digital ini kita terbantu sebenarnya dengan adanya AI ya, Artificial Intelligence. Nah, maka yang pertama, standar yang harus kita biasakan adalah kita memiliki 4 asisten. ChatGPT, Copilot, Gemini, DeepSeek. Bahkan bisa ditambahkan dengan Perplexity, POE, Claude, Lerna AI, gitu kan? Mereka ini akan kita posisikan menjadi asisten-asisten kita yang akan memberikan ide-ide besar kepada kita. Ya, akan memberikan ide-ide besar kepada kita. Jawaban mereka jangan dimarahi kalau salah. Kadang-kadang mereka ini sok tahu. Kadang-kadang mereka ini juga memiliki kesalahan. Tapi mereka secara gratis sudah membantu kita untuk menghadirkan ide sehingga kita tidak benar-benar mulai dari ngeblank. Not from the scratch. Nah, kita bisa mulai ya Ustazah Hafsah dari misalkan kita pakai DeepSeek ya. Kenapa pakai DeepSeek? DeepSeek ini cukup detail, dia punya deepthing-nya cukup detail. Ini bisa dipilih nanti deepthing R1-nya, dia akan membuat sangat detail ya. Kita bisa train, kita bisa latih DeepSeek ini, misalkan dengan pertanyaan seperti ini. Jelaskan pelajaran, motivasi, gagasan, dan ide pengembangan kualitas hidup manusia yang bisa diambil dari rubuk pertama. Ya, karena rubuk pertama itu surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 25. Jadi yang ada di bayangan para muadib-muadibah saat ini adalah bagaimana kita bisa melahirkan murid yang setelah menganalisis rubuk pertama itu, akhirnya dia punya motivasi hidup, punya gagasan hidup, punya ide bagaimana meningkatkan quality of life, level kehidupan mereka. Dan mereka juga jadi mencintai sains, baik sains sosial maupun sains alam dengan berbagai turunannya. Jadi setelah 6 tahun nanti mereka belajar di sekolah adab tingkat SMP dan SMA, mereka punya worldview yang cukup untuk melanjutkan perkuliahan di bidangnya masing-masing. Misalkan nanti mereka kuliah di bidang psikologi, dia sudah punya basic thinking tentang bagaimana psikologi yang benar itu, gitu ya. Jadi ketika murid akan melanjutkan perkuliahan, dia sudah punya basic thinking. Misalkan dia kuliah psikologi, maka apa yang ada di kepala dia tentang ilmu psikologi itu sudah kita bantu selama 6 tahun ini.
Nah, ini akan membuat kualitas bangsa Indonesia itu akan lebih tinggi lagi karena dia punya basic thinking dari Al-Quran. Nah, maka hasil dari analisis DeepSeek ini bisa menjadi masukan bagi kita. Setelah itu kita bisa komparasikan dengan yang lain, misalkan dari Copilot, ya. Kemudian dengan prompt yang sama, ya, promptnya sama dengan dari ChatGPT, promptnya harus sama. Dari Gemini, ya, promptnya harus sama. Nah, kita akan baca lagi ada nggak hal yang baru dari setiap itu dan mana yang terbaik. Nah, itu yang pertama kita buat. Nah, setelah itu masukkan juga ide-ide kita. Nah, ide-ide kita itu akan muncul ketika kita membaca karya-karya ilmiah dari kitab-kitab primer langsung, ya. Nah, misalkan kita bisa mulai dari kitab Ibn Katsir yang paling mudah. Kita baca secara umum dan cara membaca kita juga karena waktu kita terbatas, kita harus belajar speed reading, ya. Bagaimana kita membaca cepat, ya. Nah, kalau kita sudah membaca Ibn Katsir itu sebenarnya ringkasan dari At-Tabari sebenarnya. Ya, jadi kalau kita baca Ibn Katsir, itu sebenarnya kita sudah membaca At-Tabari. Tapi kalau kita kurang puas, kita bisa baca At-Tabari. Nah, kita bisa baca At-Tabari secara detail. Nah, bacanya juga harus jangan terlalu cepat karena pembelajaran itu nggak selesai dalam satu hari. Pembelajaran itu sepanjang hayat, ya. Kapan nanti kita bisa butuh waktu, kita akan baca kembali, ya. Nah, maka karya-karya yang ada setelah kita kumpulkan nanti jadi basic ilmiahnya. Kemudian minta tolong kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan ilhamnya kepada kita tentang hal-hal yang lebih penting lagi. Ya. Untuk itu sangat disarankan para guru ketika sholat, ya, katakan sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, dia membaca khusus rubu itu. Saya kan sedang menulis rubu 1 ayat 1 sampai 25. Bacalah setelah Al-Fatihah itu rubu 125. Minta kepada Allah, hayati apa? Insya Allah Allah akan memberikan tambahan pelajaran baru. Nah, tambahkan hal-hal baru yang didapatkan dari berkholwatnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu ke dalam karya kita. Itu akan membuat karya kita akan lebih berkualitas, dan dengan itu antum sedang membuat satu dasar atau fondasi-fondasi peradaban. Gitu ya. Nah, itu maddah. Nah, setelah maddah nanti kita selesai 40 tema, kita masuk kepada at-thariqah. Karena at-thariqah ahamu minal maddah. Nah, at-thariqah ahamu minal maddah. Nah, di salah satu thariqah yang akan kita biasakan belajar cara belajar, yang itu nanti akan kita kuatkan selama masa orientasi murid, ya. Di masa orientasi itu murid akan kita biasakan dengan apa-apa yang kita butuhkan, sehingga ketika belajar murid sudah terbiasa dan tidak merepotkan guru. Kita sudah masuk pada fokus penelitiannya. Nah, misalkan kemampuan mind map, ya, kemampuan mind map. Nah, ini nanti Ustazah bisa berikan contoh dalam masa orientasi itu. Awal-awal masih pakai bahasa Indonesia dulu karena kita sedang mengajarkan bagaimana membuat mind map. Tapi setelah itu mulai biasakan nanti dengan menggunakan bahasa Arab, gitu kan? Nah, analisis terjemahan perkata awal-awal bisa bahasa Indonesia, tapi nanti lama-lama menggunakan analisis terjemah dengan menggunakan bahasa Inggris, gitu kan? Nah, setelah itu kalau mereka sudah membaca, mereka sudah membuat mind map, insya Allah mereka akan mudah untuk ngomong. Tapi kalau mereka nggak punya mind map, mereka ngomong apa? Ya kan? Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang nggak punya apa-apa, dia nggak akan bisa memberikan apa-apa. Nah, setelah mereka ngomong, mereka akan bisa menulis. Nah, maka pembelajaran kita kan konsep pesantren nih. Nah, meskipun dia full day-nya di sekolah adab, tapi dia juga akan full day di rumahnya. Nah, di hari Sabtu Ahad, di 6 jam pagi, dia akan kita didik untuk menulis karya itu. Nah, buat grouping Ustazah, buat grouping, karena ini di awal-awal, mereka nanti bisa saling sharing, diskusi, buat kerja bersama. Nanti Ustazah dan Ustadz lihat mana hasil yang terbaik dari katakan 3 kelompok ini. Bandingkan yang terbaik, jadikan tulisan. Yang terbaik jadikan tulisan. Nah, yang belum terbaik tapi mungkin ada ide-ide yang bagus di sana, masukkan kepada tulisan ini. Jadilah satu pekan satu karya. Jadi sekali menyelam 2-3 pulau terlampaui, sambil kita melakukan proses pembelajaran, video public speaking murid nanti ada, karya versi murid juga ada.
dan karya guru juga ada. Ini akan jadi contoh bagi Indonesia gitu. Nah, jadi kira-kira kita mulai dari situ untuk hal terkait dengan tadabbur, dengan target selama 6 tahun di sekolah adab dia akan selesai menganalisis isi Quran, dan itu sumber kecerdasan. Dan di kelas 7 dia ditargetkan 40 rubu. Proyeknya aja adalah menulis buku, dan insya Allah pekerjaan lelah ini, pekerjaan ilmiah ini adalah pekerjaan yang barokah dan menjadi satu investasi ya bagi kita semuanya untuk mendapatkan surga yang lebih tinggi ya. Demikian saya kira. Ada yang mau ditanyakan dari ustaz saya semuanya? Silakan ya. Sebagaimana disampaikan guru-guru kami juga, untuk mentadaburi ayat demi ayat Al-Quran ini penting sekali. Pertama, kita betul-betul membaca Al-Quran itu dengan tajwidnya, dengan penghayatan, itu yang pertama. Yang kedua, kita membaca literatur tafsir, supaya apa yang kita hasil dari tadabbur kita tadi tidak menyimpang, tidak berseberangan dengan apa yang sudah ulama-ulama kita sampaikan. Lalu yang ketiga yang juga penting sekali, kita mempertanyakan diri kita terhadap ayat-ayat yang sudah kita tadabburi. Misal dalam ayat pertama dalam Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Di sana Allah Subhanahu wa taala menampilkan dirinya dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu ketika pertemuan kita pertama dalam membaca Al-Qur'an, Allah sudah menampilkan bahwa Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu perkenalan pertama kita kepada Allah. Allah itu punya sifat yang Maha Pengasih dan juga Maha Penyayang. Maka kita pertanyakan diri kita, apa yang kita tampilkan kepada orang-orang ketika mereka mengenal kita? Apakah sifat-sifat baik atau malah sebaiknya? Maka perlu kita pertanyakan diri kita. Disinilah dengan itu kita keluarkan nilai-nilai dari surat, dari satu ayat demi ayat yang kita tadabburi tadi, sehingga akan juga berdampak pada diri kita, penghayatan ayat demi ayat Al-Quran. Ya, nah kira ini masukan baik ya. Jadi Ustazah Sofa, Ustaz April, kita bukan sekedar akan mewujudkan murid yang akalnya cerdas dalam pengertian mengerti dan bisa menganalisis isi. Tapi puncak dari orang cerdas itu adalah dia punya perasaan keberhutangan kepada Allah, sehingga dia selalu menggugat balik jiwanya, apakah aku sudah bertakhaluk dengan akhlak Allah yang bisa ditakhaluki gitu ya. Dia selalu introspeksi muhasabah dirinya, apakah aku sudah menjadi seperti yang apa Allah arahkan. Nah, saya kira ini menjadi satu thariqah yang positif sekali, dan bagaimanapun kita sudah paham bahwa at-thariqah ahamu minal madah. Nah, karena itu setelah tadi kita membuat poin-poin kunci, motivasi, ide, gagasan, program kehidupan, korelasi dengan sains sosial, sains alam, kita perlu mengambil banyak faidah dari sebanyak mungkin tafsir. Dan pembelajaran itu tidak hanya sekali kan, sepanjang hayat kita akan terus sempurnakan. Ya, tadi saya sebut ada tafsir Ibn Katsir, ada tafsir At-Tabari, nanti ada tafsir Al-Munir, Al-Wasit, ya, tafsir dari Mesir ada tafsir ada yang indah itu adalah setiap 100 tahun itu selalu ada karya tafsir baru, ya kan? Dan selalu ada hal-hal baru, gitu kan? Tafsir Hamka, atau bukan fi zilal dan seterusnya. Jadi masya Allah, jadi karya kita itu akan terus grow up. Kita harus punya grow mindset. Dia akan terus tumbuh. Maka nanti kita nulisnya itu di Google Docs, ya, di Google Docs kita menulis. Jadi dia akan terus tumbuh, dan kemudian untuk membuat murid tertarik, para muadib-muadibah juga membuat peta-peta pemikiran dasarnya itu nanti di slide ya. Jadi satu slide dipakai bersama. Nanti untuk wilayah Tangerang, Lampung, Bekasi, dan tentunya di kita di Depok. Ya, mudah-mudahan Allah mudahkan urusan kita dalam menulis karya-karya ilmiah ini. Masukkan ke MOS, enggak ke MOS saja. Main masa orientasi murid. Fatihah. Itu di MOS itu selesai MOS. Karena banyak sekali pelajaran Al-Fatihah itu banyak sekali. Banyak per ayat. Makanya dia Al-Fatihah. Makanya disebut MOS ya. Di MOS itu.
Ya. Itu aja. Tapi Ya, begitu masuk belajar udah langsung rubuk satu. karena Al-Fatihah itu untuk rangkuman dari Nah, ini mumpung lupa jangan catat, mau catat apa? Buat lomba nanti siapa main map Al-Fatihah yang paling bagus. ya, jadi Yang kedua public speaking Al-Fatihah yang paling bagus. Nah, nanti ngetik 10 jarinya anak akan bantu dalam waktu 1 semester dia udah bisa ngetik 10 jari.